Halo sahabat sehat, bersama dengan saya Kania, kembali lagi di acara Camping. Cari informasi penting seputar layanan RSA UGM. Oke. Jangan lupa sebelum kita mulai, subscribe channel RSA UGM untuk mendapatkan informasi-informasi terkait RSA UGM. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Baik, sahabat sehat, di depan kita saat ini sudah ada seorang dokter yang gak kalah hebat dari konten-konten dokter sebelumnya. Di depan saya ini ada Dokter Fahmi, dokter. Ya. Bagaimana dokter kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik Mbak Kania. Baik. Luar biasa. Alhamdulillah. Dokter, selama ini kegiatannya kira-kira ngapain aja, dok? Wah, banyak kegiatan saya. Dari pagi itu udah ketemu pasien ya kan. Buat pasien lah, buat RSA. Wah, sangat berdedikasi tinggi sekali ya, dokter. Betul. Tapi hari ini kita spesial, kita hiking di alam seperti ini ya, dokter. Iya, nih kita camping-camping dulu ya. Baik, benar sekali. Nah, sahabat sehat, Dokter Fahmi ini merupakan salah satu dokter yang ada di RSA UGM, khususnya dokter spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis onkologi. Nah, apa sih sebenarnya subspesialis onkologi itu? Seperti yang kita telah ketahui, teman-teman, subspesialis onkologi itu adalah dokter yang memiliki keahlian khusus yang menangani berbagai kasus seperti kasus tumor, kanker, yang tentunya masih dalam lingkup obgyn ya teman-teman, seperti kanker yang menyerang rahim, kemudian ovarium, kemudian vagina, dan maupun vulva. Benar begitu, dokter? Iya, betul. Betul Baik. sekali Mbak Kania. Oke. Nah, tadi sedikit soal subspesialis onkologi. Sekarang kita dengarkan dari Dokter Fahmi sendiri. Menurut dokter, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis onkologi itu apa sih, dokter? Mungkin sahabat sehat pengen tahu lebih banyak tentang itu, dokter. Ya, terima kasih Mbak Kania. Mungkin buat sahabat sehat yang belum tahu tentang subspesialis onkologi, terutama di bidang kandungan ya. Jadi kita itu menangani pasien-pasien yang memang mempunyai masalah penyakit di tumor kandungan ya. Tumor kandungan itu bisa meliputi tumor di organ reproduksi, jadi seperti vagina, kemudian vulva, leher rahim, kemudian indung telur, tuba, dan seputar organ reproduksi itu. Jadi kita khusus menangani itu, khusus untuk menangani tumor pada wanita gitu ya Mbak Kania. Baik, dokter. Nah, dari kasus-kasus yang sudah disebutkan, dokter, kira-kira kasus yang paling umum dokter tangani kira-kira apa ya, dok? Kalau selama ini kita paling banyak itu kanker serviks mungkin ya. Jadi kanker serviks itu karena sebetulnya itu bisa dicegah ya. Jadi kanker mulut rahim ini atau leher rahim ini sebetulnya bisa dicegah, dan di luar negeri itu harusnya kasusnya sangat jarang gitu ya. Tapi di kita masih nomor 2 setelah kanker payudara. Jadi itu yang mungkin hampir tiap hari kita ketemu pasien-pasien itu gitu ya. Kira-kira penyebabnya apa sih, dok? Kok bisa di Indonesia tuh masih banyak, padahal kan di luar negeri udah sedikit nih, dok? Ya mungkin pertama karena sebetulnya kanker itu bisa dicegah ya. Jadi lewat vaksin, kemudian lewat screening kanker leher rahim kayak pap smear, IVA, kemudian tes HPV DNA, yang harusnya itu semua wanita yang sudah menikah atau dalam tanda kutip sudah melakukan hubungan harusnya melakukan itu, dan itu bisa dicegah kan tadi. Cuman di kita karena mungkin kurang, kepatuhannya kurang, jadi itu yang bikin jadi masalah gitu. Baik, berarti lebih baik, alangkah baiknya itu sebelum pernikahan itu ngecek dulu dan dilakukan vaksin terlebih dahulu ya, dok? Betul, ada pencegahan primer yaitu vaksin dulu di usia, sekarang udah jadi program sih ya. Usia 9 sampai 13 tahun SD kelas 5 itu harusnya udah divaksin. Kemudian setelah menikah, dia nantinya setelah menikah beberapa tahun, kalau di kita programnya setelah 30 tahun itu dicek. Jadi ceknya itu bisa IVA, bisa pap smear, bisa tadi tes HPV DNA gitu. Baik, nah sahabat sehat jangan lupa melakukan vaksin ya. Dari Dokter Fahmi dianjurkan sejak kelas 5 SD. Oke, selanjutnya nih dokter, kan ada banyak sekali subspesialis ya dokter. Salah satunya ada penyakit dalam, bedah, dan lain-lain. Kapan sih dokter kita harus memeriksakan diri ketika kita sakit nih dokter? Kapan kita harus memeriksakan diri ke dokter obgyn dengan subspesialis onkologi dokter? Ya,
Tentunya kita harusnya sudah periksa sebelumnya ya. Kalau kita mengatakan pencegahan, harusnya kita mencegah dulu itu lebih baik. Jadi ketika sudah ada sudah menikah tadi berisiko, maka sebaiknya screening. Screening itu bisa dari pap smear, bisa dari kanker leher rahim ataupun USG untuk ngerti kira-kira ada nggak sih kelainan di organ reproduksinya. Itu yang pertama untuk pencegahan. Yang kedua untuk pengobatan. Otomatis ketika ada gejala-gejala, biasanya yang paling sering kan perdarahan atau postcoital bleeding, habis berhubungan kemudian berdarah, itu haruslah udah wajib. Kemudian perdarahan di luar siklus haid, itu meskipun usianya masih muda, karena trendingnya sekarang tuh usia muda tuh udah pada cancer gitu ya. Itu jadi jangan diremehkan. Itu keluhan yang lain itu perutnya nggak enak gitu ya, ada benjolan di perut ya, mungkin itu juga harus segera diperiksakan gitu. Baik, jadi kalau sahabat sehat merasa mulai ada perdarahan seperti yang disebutkan Dokter Fahmi tadi, jangan lupa langsung memeriksakan diri ke dokter kandungan subspesialis onkologi ya dokter. Ya. Baik. Oke, selanjutnya nih dokter, bagaimana sih dokter ketersediaan subspesialis onkologi ini di Jogja? Kira-kira udah banyak belum ya dok? Kalau di Yogyakarta mungkin ahlinya itu kurang lebih sekitar 5 orang ya. Oh, 5 orang. Ya, 5 orang di Jogja itu. Itu di seluruh daerah istimewa Yogyakarta ya dok? Ya, betul. Wah, berarti dokter Fahmi ini adalah salah satunya. Ya. Nah, teman-teman, mungkin nih di RSA UGM terdapat salah satu dari 5 dokter yang ahli dalam spesialis onkologi. 1 dari 5 loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mulai merasakan tanda gejala yang udah disebutkan Dokter Fahmi, langsung saja memeriksakan diri ke RSA UGM teman-teman. Oke, selanjutnya. Dokter, kira-kira pasiennya dalam 1 bulan ada berapa dok? Aduh, kalau kita ngitung dalam 1 bulan sangat banyak ya. Karena ya, dokter, pasien cancer itu kan dia tidak berhenti setelah dilakukan terapi 1 gitu ya. Dia harus follow up terus gitu sampai seterusnya. Jadi kita mengatakan cancer itu kita nggak mengatakan sembuh atau tidak, tapi kita mengatakan terkontrol atau tidak. Seperti kencing manis itu, DM gitu ya, diabetes kita ngatain nggak, oh ini udah sembuh tapi terkontrol apa enggak gitu. Jadi ketika dia survivalnya atau ketahanan hidupnya lama, ya otomatis dia tetap kontrol terus gitu. Berarti semakin untuk diperiksakan itu semakin lebih baik ya dokter? Lebih baik karena ya ketika kita sudah menemukan di stadium yang lanjut itu kadang kita terapinya agak sulit, tapi ketika di awal itu bisa sembuh total gitu. Berarti lebih cepat itu lebih baik dan kemungkinan untuk sembuh akan lebih tinggi ya Betul, dokter? betul. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih dokter, kira-kira untuk jadwal nih bagi mungkin sahabat sehat ada yang mungkin ingin memeriksakan diri ke RSA, dokter kira-kira buka polinya pagi, siang, malam atau bagaimana dokter? Ya mungkin kalau jadwal saya di Selasa dan Jumat di sore ya, jam 16 sampai 17 gitu. Oh baik. Nah sedikit informasi nih buat teman-teman terkait jadwal poli sore Opjin itu ada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk Senin sendiri, hari Senin itu ada pukul 16 sampai 18.30. Untuk di hari Selasa ada pukul 15 sampai 18.00. Di hari Rabu jam 16 sampai 18.30. Kamis jam 15 sampai jam 18. Dan yang terakhir hari Jumat itu ada di pukul 14 hingga jam 16.00. Untuk letaknya sendiri nih teman-teman, Poli Sore Opjin itu dilayani di Gedung Sri Kandi, lantai 2 RSA UGM. Jadi kalau masih bingung nih terkait gimana nih reservasinya gitu, bisa langsung chat customer service yang nomornya bisa dilihat di layar ya teman-teman. Oke, baik. Selain itu nih, Dokter Fahmi kan termasuk salah satu dokter yang aktif di Poli Sore ya dokter. Nah, adapun keunggulan Poli Sore teman-teman yang harus diketahui, yang pertama yaitu Poli Sore ini bisa tetap diikuti atau dihadiri oleh pasien yang mungkin paginya sedang bekerja. Jadi tidak menghambat pekerjaan dari sahabat sehat kalau ingin memeriksakan diri ke Dokter Fahmi. Karena Dokter Fahmi available dari siang hingga sore. Yang kedua itu ada efektivitas waktu bagi pasien yang harus mengantri di pagi hari. Karena kan kita tahu ya teman-teman, kalau poli itu kan banyak pasiennya, dimana kita harus ngantri mulai pagi mungkin dari jam 6 yang aja itu udah banyak nih. Nah kalau poli sore tentunya yang mengantri tidak sebanyak kalau di poli pagi. Nah yang selanjutnya selain jadwal lebih fleksibel itu ada pula poli sore itu tidak terlalu ramai.
sehingga pemeriksaan maupun tindakan jauh lebih cepat. Benar begitu dokter? Betul. Nah, oke. Jadi jangan lupa ya teman-teman, jangan segan-segan untuk datang ke RSA UGM untuk memeriksakan diri, baik untuk poli pagi maupun poli sore. Terutama kalau untuk spesialis onkologi, Dr. Fahmi, Dr. Objin spesialis onkologi, ada di poli sore ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih dokter. Tadi kan kita udah membahas nih dokter terkait tanda gejala, terus kapan harus dilaksanakan pemeriksaan. Nah, kira-kira apa aja sih dokter pemeriksaan penunjang yang dikhususkan untuk kasus-kasus onkologi dokter? Ya, kalau untuk kasus onkologi kita tergantung penyakitnya apa ya. Kalau serviks, mulut rahim mungkin kita pertama otomatis USG, karena USG itu bagi dokter obskin stetoskopnya itu USG gitu ya. Pemeriksaan penunjang pertama kali itu USG. Kemudian untuk yang lain selain USG itu kita bisa tumor marker, jadi dicek laboratoriumnya adakah peningkatan tumor marker di situ. Kalau ovarium ya CA125, CA19, jadi diambil lab darahnya. Kemudian untuk yang agak advance lagi itu imaging itu bisa CT scan atau MRI gitu ya. Jadi itu pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan. Untuk pemeriksaan tadi yang screening itu ya kita ngambil cairan atau sekret atau swab dari vagina gitu ya. Jadi kayak pap smear itu diambil kemudian diperiksa di laboratorium. Jadi itu yang bisa kita lakukan ya. Baik. Berarti ada banyak ya dokter, ada MRI, kemudian ada cek lab seperti itu. Nah, kalau seperti itu dokter, kira-kira pemeriksaan penunjangnya tadi apakah semua ada di RSA dokter? Bisa Sudah, dilakukan? Ya, bisa dilakukan di RSA. Semua bisa dilakukan ya dokter? Ya. Kalau untuk jadwal melakukannya dok, adakah kayak misal MRI-nya cuma di sore hari gitu? Apa bisa 24 jam kira-kira? Nanti dijadwalkan. Kalau MRI mungkin dijadwalkan, dia tidak bisa langsung tiba-tiba, jadi ada pengantar dulu dari kita, kemudian dijadwalkan di radiologi gitu. Kalau untuk tempat pelayanannya niku pripun dokter? Untuk tempat pelayanannya kalau pemeriksaan kita ya di poliopskin ya, di poliopskin tadi. Untuk yang radiologi tentu saja ke radiologi. Baik, di radiologi ada di lantai 1 ya teman-teman, dan jangan lupa kalau di poliopskin ada di Gedung Sri Kandi lantai 2. Oke, nah kalau untuk tindakan medisnya dokter, kan ada banyak ya tadi untuk kasus-kasusnya, seperti operasi, kemudian terapi radiasi, kemoterapi, itu juga bisa dilakukan di RSA UGM dok? Ya bisa, kalau kita operasi hampir semua bisa ya, karena di sini kamar operasinya juga tersedia bagus ya fasilitasnya, kemudian fasilitas ICU juga ada, kemudian fasilitas dokter yang lain penunjang, artinya misalkan kita mau kemudian cancer itu kok sudah menyebar ke usus, maka di sini juga ada dokter bedah usus ya, jadi kita bisa kolaborasi. Kemudian jika menyebar ke saluran kencing, saluran ginjal, itu kita juga ada urologi, jadi sudah bisa semua, hampir semua operasi mungkin bisa ya. Baik, berarti semua tindakan medis itu udah available di RSA UGM ya? Ya, ya. Bahkan kalau harus bermitra dengan dokter lain di RSA UGM itu tidak kalah lengkapnya nih teman-teman. Oke, selanjutnya nih dokter, kita kan tadi udah membahas terkait penyakit yang paling sering ditangani ya dokter. Nah, apakah penyakit yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Fahmi itu kalau diperiksakan di RSA UGM itu ditanggung BPJS atau tidak ya dokter? Ya, tentu saja kalau semua penyakit ya selama ini cancer, kemudian tumor ya baik jinak maupun ganas itu semua ditanggung ya, kecuali yang pemeriksaan tadi yang HPV DNA itu screening yang HPV itu mungkin belum masuk, tapi ini dalam proses dari BPJS-nya secara nasional mungkin itu kedepannya mungkin itu akan di cover, tapi secara nasional itu pun belum gitu. Itu yang HPV DNA, tapi yang lain dari pemeriksaan penunjang ya, lab darah USG, kemudian CT scan MRI, operasinya, kemoterapinya itu semua bisa ditanggung oleh BPJS. Baik, berarti jangan perlu khawatir soal biaya dan lain-lain karena beberapa kasus itu sudah ditangani oleh BPJS sendiri ya dokter. Yeah. Baik bisa. Dokter, kan ini ada banyak banget kasus yang sering terjadi ya dokter. Kira-kira belakangan ini yang menjadi trend issue di subspesialis onkologi itu kasus apa dokter? Kalau kita membicarakan yang tren ya,
tren yang lagi hangat di masyarakat kita itu seputar vaksin gitu, seputar vaksin HPV. Kan kita kemarin kena pandemi COVID itu sungguh berefek luar biasa di masyarakat kita. Jadi tentang vaksin, kemudian kesadaran vaksinasi juga mulai tumbuh gitu ya. Nah, saat ini di Amerika itu sudah tren ada vaksin 9 nanovalen ya. Jadi atau nonavalen, bisa disebut nona karena 9. Jadi 9 tipe virus yang bisa ditangani oleh vaksin itu, bisa dicegah oleh vaksin itu, yang dulu hanya di Amerika saat ini sudah bisa di Indonesia gitu. Dan itu kita juga bisa melakukan itu gitu ya, tentunya dengan biaya tertentu ya, dan itu belum bisa di cover BPJS. Tapi itu yang sedang ini kan, karena kita sekarang ini setelah COVID ini juga ada hikmah di balik itu, yaitu kesadaran masyarakat semakin sadar ya, semakin baik gitu. Jadi ketika dia sebelum terkena penyakit, kita udah sadar, oh ini butuh nih vaksin kayak gini nih. Nah, sekarang ini yang lagi tren itu vaksin itu, dan itu baru keluar kira-kira tahun ini, awal tahun ini baru di launching vaksinnya itu. Jadi silakan kalau ada sahabat sehat yang monggo datang ke RSA untuk divaksin itu. Oh, berarti di RSA sudah bisa dilakukan vaksin itu Bisa, ya? bisa. Wah, baru launching di RSA udah bisa nih teman-teman. Jangan lupa kalau mau melakukan vaksin bisa datang ke RSA ya, Dok. Bener, Dokter? Ya. Baik. Karena ini beberapa belakangan ini ya, Dok, kan banyak, nggak semua masyarakat itu berani untuk memeriksakan diri ke poli ya, Dokter. Ya. Karena kalau udah perdarahan dan lain-lain seperti itu, takutnya nanti takut akan suntik atau mungkin darah. Nah, kira-kira dari dokter apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk tidak malu atau tidak takut memeriksakan diri, Dokter? Justru pasien-pasien yang tidak berani itu sebenarnya berani, dia berani menanggung resikonya gitu ya. Jadi bukan tidak berani, tapi dia berani menanggung resiko ketika akibatnya tuh nanti lebih parah gitu. Jadi ketika kita datang ke tenaga medis, ke dokter, ke rumah sakit gitu, dia akan terdeteksi lebih awal. Dan ketika terdeteksi lebih awal, misalkan kanker mulut rahim gitu ya, atau kanker endometrium atau kanker rahim, itu bisa 100% sembuhnya gitu. Ya, kita tidak ngomong sembuh kalau untuk cancer, tapi sangat bisa terkontrol dan dia bisa hidup sampai kayak orang biasa gitulah. Kehidupannya, kualitas hidupnya juga baik. Artinya ketika kita menemukan di stadium yang awal, apalagi kanker serviks itu ada namanya lesi prekanker. Jadi sebelum terjadinya cancer, sebelum stadium 1 itu ada perjalanannya, dan kita bisa tahu di perjalanan itu. Jadi ketika kita tahu, kita langsung cut terapi, itu lebih baik gitu. Jadi buat sahabat sehat yang mungkin masih tadi tidak berani, sebetulnya itu berani ya. Kalau orang-orang yang nggak bisa atau tidak mau datang ke tenaga medis, itu justru sangat berani menanggung resiko. Jadi silakan datang, kita ingin menyelesaikan masalah, kan artinya tidak menambah masalah ya. Jadi di sini kita tidak menakut-nakuti sahabat sehat ya. Kalau mungkin merasakan tanda atau gejala, itu bisa langsung memeriksakan diri ke Dokter Fahmi ini salah satunya sebagai dokter yang limited edition nih, karena 1 dari 5 yang ada di seluruh daerah istimewa Yogyakarta nih teman-teman. Dokter subspesialis onkologi. Baik, mungkin dokter ada yang ingin disampaikan kepada sahabat sehat sebelum kita mengakhiri dari video ini? Ya, mungkin tadi sesuai apa ungkapan saya tadi pas awal, jadi pencegahan itu lebih baik. Kalau di cancer itu pencegahan, terutama kanker leher rahim, lebih baik ya. Jadi kita trennya kalau selama ini malah naik dari 2008 kemudian di 2020 malah naik. Dengan adanya COVID ini kita harusnya semakin sadar. Jadi silakan kita melakukan upaya pencegahan baik dari vaksin ya, sebelumnya vaksin sebelum menikah, kemudian setelah menikah pun boleh vaksin sebetulnya. Kemudian setelah ada resiko usia setelah 30 tahun ataupun setelah menikah lebih dari 3 tahun, silakan melakukan screening kanker leher rahim. Ada 3 metode screening yang semuanya bisa dilakukan di rumah sakit RSA ini. Yang pertama tadi IVA test. Jadi IVA test bisa dilakukan di sini, kemudian pap smear, kemudian tes HPV DNA. Dan itu semua available, silakan saja untuk datang. Baik, begitu teman-teman sahabat sehat.
Jangan lupa, semakin cepat dilayani, semakin cepat diperiksa, dan semakin cepat ditanggulangi, itu justru semakin baik ya dokter. Betul. Bahkan bisa mencapai 100% derajat kesembuhan. Ya. Jadi tunggu apa lagi kalau misal dari sahabat sehat ada yang mulai merasakan nih tanda gejala seperti kanker ovarium dan lain sebagainya yang sudah kita bahas tadi. Jangan lupa untuk langsung memeriksakan diri, terutama memeriksakan di Polri Opjin RSA UGM. Karena kita udah available, semua udah lengkap, dan tentunya tidak perlu dilakukan karena 1 dari 5 dokter subspesialis onkologi ada di RSA UGM, yaitu Dokter Fahmi. Baik, dokter, terima kasih sekali untuk bincang-bincangnya pada hari ini. Merupakan bincang-bincang yang sangat bermanfaat dan mungkin menambah wawasan bagi sahabat sehat dan bagi saya sendiri, dokter. Baik, untuk sahabat sehat sendiri, terima kasih sudah stay sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel RSA UGM dan sampai jumpa di video berikutnya.